Din Ki Hajar, perkenalkan nama saya Mariade dari SMK Unggul Sakti Kota Jambi. Saat ini, seperti yang kita ketahui, kita tengah berada di era kenormalan baru atau yang biasa disebut dengan new normal. Teman-teman tahu nggak sih apa itu new normal? Nah, jadi new normal adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Semenjak new normal mulai ditetapkan, penyebaran corona semakin meningkat. Menurut WHO atau World Health Organization, penyebaran corona dapat dilakukan melalui udara. Udara akan bertahan lama dalam ruangan yang tertutup dan dapat menyebar dari satu orang ke orang lainnya. Nah, maka dari itu, di sini saya berinovasi untuk membuat suatu produk teknologi tepat guna yang digunakan untuk membersihkan udara dalam suatu ruangan sehingga udara menjadi lebih bersih dan lebih segar. Produk ini saya beri nama dengan Detector Chemical Compounds with Sensor MQ2. Produk ini bekerja dengan menggunakan sensor MQ2 dan bekerja secara otomatis apabila sensitivitas angka dari asap tersebut mencapai lebih dari 55. Referensi ide yang saya dapatkan ketika saya melihat cara kerja dari sensor MQ2. Dalam pembuatan produk ini, saya menggabungkan beberapa disiplin ilmu fisika yaitu hukum Newton mengenai torsi, hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan hukum Newton 2. Penasaran bukan dengan alat, proses, serta bahan apa saja yang digunakan? Yuk ikutin videonya! Nah, dalam pembuatan produk ini, saya menggunakan beberapa alat lainnya, yaitu yang pertama ada sensor MQ2. Sensor MQ2 digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas. Selain kebocoran gas, sensor MQ2 juga dapat digunakan untuk mendeteksi asap kebakaran, asap rokok, dan senyawa kimia lainnya. Alat kedua yaitu Arduino. Arduino di sini berfungsi sebagai pengendali antara adaptor dan juga kipas. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah relay. Relay di sini berfungsi sebagai pemutus dan penghubung antara sensor MQ2 dan juga Arduino-nya. Selanjutnya, alat yang keempat yaitu adaptor. Adaptor DC power supply adalah suatu alat yang digunakan untuk mengubah tegangan AC yang tinggi menjadi tegangan DC yang rendah. Alat ini sangat cocok sebagai alternatif pengganti dari baterai dan juga aki. Selanjutnya ada juga kipas kondisi. Kipas kondisi di sini berfungsi sebagai pemutar udara atau asap yang akan kita sedot atau kita bersihkan. Selanjutnya ada kaleng kosong yang telah saya bagi menjadi dua bagian. Selanjutnya ada bagian atas dari botol kosong, kardus, penggaris, cutter, kertas karton, kapas, dan juga lem tembak. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat produk ini yaitu buatlah dulu kubus dari menggunakan kardus yang digunakan sebagai tempat untuk membersihkan udara. Di bagian depan kubus, lubangi kubus tersebut dengan menggunakan cutter dan kemudian tempelkan juga kaleng kosong yang telah dibagi menjadi dua bagian. Di bagian sisi kiri kubus, lakukan hal yang sama seperti di bagian depan kubus, tetapi bedanya gunakan botol kosong. Di bagian sisi kanan kubus ini, kita letakkan Arduino, relay, dan juga adaptor. Di bagian depan kemudian letakkan sensor MQ2 yang digunakan untuk mendeteksi asap. Di bagian dalam kubus, letakkan juga kipas kondisi yang nantinya akan digunakan untuk memutar debu dan juga asap dari ruangan tersebut. Di bagian sini, kita juga bisa meletakkan tisu ataupun kapas yang nantinya akan digunakan sebagai bukti bahwa asap tersebut telah dikeluarkan. Nah, bagaimana sih cara kerja dari alat ini? Yuk kita cek sama-sama. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah sambungkan kabel yang ada di adaptor dan juga kabel pada Arduino ke sambungan sumber energi dari listrik. Kemudian, nyalakan tombol on yang ada pada adaptor. Selanjutnya, dekatkan asap yang ingin kita bersihkan pada bagian lubang kaleng tersebut dan juga sensor MQ2. Sensor MQ2 kemudian akan bekerja dan mendeteksi sensitivitas dari angka asap tersebut. Apabila sensitivitas angkanya melebihi 55, asap tersebut akan masuk ke dalam dan juga kipas akan bekerja untuk memutar debu-debu di dalam. Kemudian asap tersebut nantinya akan keluar melalui botol kosong ini dan sebagai pembuktian bahwa alat ini telah bekerja dengan baik dapat kita lihat dari tisu ataupun kapas. Apabila tisu ataupun kapas yang telah kita letakkan di sini berwarna hitam, itu tandanya zat-zat yang terkandung dalam asap tersebut telah berhasil kita keluarkan dan alat ini telah bekerja dengan baik.
Dalam pembuatan produk ini, saya menggabungkan beberapa disiplin ilmu fisika, yaitu yang pertama hukum Newton mengenai torsi. Berdasarkan hukum Newton mengenai torsi, dijelaskan bahwa besarnya gaya yang diberikan pada gerakan torsi tegak lurus dengan arah arus aliran yang diterima untuk mengeluarkan asap. Berdasarkan hukum Ohm, dijelaskan bahwa tegangan yang digunakan pada adat tork berbanding lurus dengan arah arus yang diterima oleh kipas, sehingga kipas dapat bergerak. Berdasarkan hukum Kirchhoff, dijelaskan bahwa jumlah arus yang dikeluarkan oleh adat tork sama dengan jumlah arus yang diterima oleh kipas. Berdasarkan hukum Newton 2, dijelaskan bahwa semakin besar gaya yang diberikan pada kipas akan membuat kipas semakin cepat berputar. Hal ini menyebabkan asap ataupun udara akan semakin banyak dikeluarkan. Nah, bagaimana? Teman-teman Genki Hajar sudah tahu bukan proses pembuatan produk ini? Jadi, kesimpulan yang dapat saya berikan adalah alat yang bernama Detector Chemical Compounds with Sensor MQ2 ini bekerja dengan menggunakan sensor MQ2 yang dapat mendeteksi asap dan senyawa kimia lainnya. Alat ini bertujuan untuk membersihkan udara dalam suatu ruangan sehingga udara menjadi lebih bersih dan lebih segar. Selain itu, saya juga berharap dengan adanya alat ini saya dapat membantu pemerintah untuk mencegah penyebaran corona di Indonesia yang semakin meningkat. Saya sangat berharap dengan adanya alat ini dan video ini, saya dapat memotivasi teman-teman khususnya kepada Genki Hajar untuk dapat membuat produk teknologi tepat guna yang berguna di masyarakat. Saya berterima kasih kepada guru pembimbing yang telah membantu saya untuk membuat produk ini. Selain itu, saya juga sangat berterima kasih khususnya kepada panitia dari Genki Hajar yang telah mengadakan lomba ini sehingga saya dapat menyalurkan ilmu yang saya miliki. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf dan sampai jumpa Genki Hajar.